Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi untuk akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan koci. Bersama saya Ratna Yuningsih dari SD Negeri Cianaga. Saya Reni Apriani dari TK Sakinah 1 Cibadak. Saya Rizky Januar Arifin dari SD Negeri Cisasa. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reni. Ya, Bapak hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Ya, baik. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu ya, Pak. Iya, Bu. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Di antaranya adalah apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah nanti Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan bagaimana respon dan jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Jangan lupa Bapak nanti juga harus menggunakan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum mau melakukan proses observasi, saya akan bertanya dulu kepada Bapak ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, Bu. Yang Baik, keduanya mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. baik. Berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu yang terdiri Ya, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kira-kira di antara 3 ini mana yang ingin Bapak kembangkan? mendengarkan aktif, Bu. Baik, mendengarkan aktif ya. Nah, indikator ketercapaiannya itu dari proses coaching nanti apa, Pak, kira-kira? Ya, indikatornya tadi, Bu. Yang pertama itu saya ingin mendengarkan aktif ya, Bu, ya. Selain itu juga ya biar apa, mungkin, permasalahan yang disampaikan oleh coach tersebut ya bisa saya terima, Bu. Seperti itu. Ya, Juga mungkin berikan pertanyaan-pertanyaan, Bu, yang berbobot kepada coach tersebut. baik. Terima kasih banyak jawaban-jawabannya Bapak. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Iya, Bu. Ya, mangga silahkan. Ya, Bu, terima Assalamualaikum, Pak kasih. Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa kabar, kabar, Pak? Bu Ratni? Alhamdulillah, Bapak, saya sehat. Bapak apa kabar? Iya, alhamdulillah saya sehat ya, Bu, ya. Hmm, baik, Bu, Pak. ada yang mau diceritakan nih hari ini? Iya nih, Bapak. Saya ingin bercerita. Bapak punya waktu? Oh, bisa meluangkan waktu sebentar? Alhamdulillah, Bu, untuk hari ini banyak waktu, Bu, ya silahkan, Bu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Ini Pak, saya di kelas ada permasalahan dengan peserta didik Pak. Peserta didik saya ada yang satu tuh Pak yang ngeyel banget gitu. Jadi dia apa selalu melakukan apa ya istilah pelanggaran gitu Pak, pelanggaran terhadap keyakinan-keyakinan kelas kita gitu. Saya sudah berulang kali melakukan kajian terhadap keyakinan kelas dengan peserta didik tersebut, tapi peserta didik masih saja melakukan kesalahan itu Pak, mengulang kesalahan yang sama gitu Pak. Oh, iya.
Coba Bu sepele. Keyakinan kelas apa Bu itu yang dilanggar oleh peserta didik tersebut? Ini Pak, bertanggung jawab dan disiplin. Jadi dia kurang disiplin, ya juga kurang bertanggung jawab. Maksudnya dalam artian disiplin tuh jadi beliau dia tuh selalu telat datang, Pak. Yang pertama yang telat datang ke sekolah. Yang kedua Iya. tanggung jawabnya kurang, Pak. Jadi ketika ada tugas atau LKPD seperti itu, Pak, jadi dia tidak mengerjakan sama sekali. Jadi tidak ada pengerjaan sama sekali ya Bu ya? Iya, Pak. Terus langkah-langkah Ibu itu seperti apa Bu, supaya bisa merubah siswa tersebut, yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan itu kemarin baru restitusi, Pak. Namun eh, saya rasa itu tidak berhasil gitu, Pak. Sudah berulang kali melakukan restitusi masih saja melakukan kesalahan secara berulang seperti itu, Pak. Oh, jadi masih saja tetap Bu ya? Mm, Jadi itu mungkin, siswa tersebut masih saja tetap berulang-ulang. iya, Pak. Coba selain itu Bu ya, kalau mungkin ya, Ibu kan sudah tadi melakukan solusi atau hal-hal apa, untuk merubah karakteristik siswa tersebut Bu ya. Nah, kalau di dalam mungkin penilaian atau di dalam level Bu ya, Mm-mm. dari level ataupun angka dari 1 sampai 10. Ibu mungkin berada di posisi berapa Bu dalam menangani siswa tersebut gitu? Saya rasa ada di posisi 5, Pak. Ada Karena di ini posisi ya sangat luar biasa sekali, Pak. Eh, jauh 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 berbeda sekali dengan teman-temannya yang lain seperti itu, Pak. iya, ada di posisi 5. Mungkin dalam posisi 5 tersebut, kan tidak mungkin Bu ya, Ibu pengen posisi 5 tersebut, mungkin ingin menaikkan angkanya Bu ya, menjadi nilai yang lebih baik. Iya, Pak. Mungkin bisa 7, 8, ataupun bisa nilai yang sempurna Bu ya, 10. Nah, coba Ibu, untuk menekankan nilai tersebut, apa langkah efektif yang ingin Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki peserta didik tersebut? Hmm, untuk menaikkan nilai tersebut, rencana saya yang pertama yaitu saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, Bapak, untuk menindaklanjuti bagaimana ke depannya menindaklanjuti peserta didik yang seperti ini gitu yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan berkolaborasi dengan wali murid tersebut. Jadi saya akan melakukan pemanggilan terhadap wali murid tersebut untuk mengkonsultasikan keadaannya gitu di sekolah seperti apa. Kemudian saya juga nanti akan menanyakan bagaimana apa belajarnya atau sikapnya di rumah seperti apa, bimbingan kedua orang tuanya seperti apa, seperti itu, Pak. Oh iya, seperti itu Mbak ya. Jadi, yang pertama ya tadi juga saya udah akan mungkin berkonsultasi Bu ya dengan Bapak kepala sekolah, yang Ya, keduanya memanggil orang tuanya, orang tua peserta didik tersebut. Nah, selain itu ada lagi Bu rencana yang akan dilakukan untuk merubah sikap peserta didik tersebut, selain tadi mungkin selain memanggil orang tuanya dan berkonsultasi kepada kepala sekolah, mungkin ada lagi? paling saya akan ini, Pak, akan mengkaji ulang keyakinan kelas tersebut. Jadi hanya kan biasanya kalau kemarin gini, Pak, mengkaji ulang keyakinan kelas tuh kita bersama-sama ketika si siswa tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas, saya kaji ulang itu bersama lagi gitu, bersama siswa yang lain, bersama siswa yang lain terus begitu. Nah, untuk saat ini eh, paling saya akan melaksanakannya dengan hanya dengan siswa tersebut gitu, mengkaji ulang. Jadi akan membuat keyakinan kelas yang seperti apa sih yang dia inginkan gitu ya supaya apa jadi apa tadi keyakinan kelas seperti disiplin dan tanggung jawabnya itu muncul dari motivasi intrinsiknya seperti itu, Pak. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri Bu ya, seperti Iya, itu. iya, Nah, Pak. selain selain itu juga Bu ya, mungkin,
Ibu kan nanti akan merubah nih Bu ya, keyakinan-keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas Bu ya, yang sudah disepakati. Ya. Nah, kapan itu rencana Ibu akan merubah keyakinan kelas itu, ataupun kesepakatan kelas itu? Untuk merubah kembali keyakinan kelas, karena saya rasa keyakinan kelas itu kan sudah dikaji beberapa kali ya Pak. Paling nanti setelah saya melaksanakan ini kolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi langkah yang pertama yang akan saya ambil yaitu saya akan berkolaborasi dulu atau konsultasi dulu ke kepala sekolah bagaimana tindakan saya selanjutnya gitu yang lebih baik gitu Pak. Nanti setelah itu, kalau misalkan masih tidak berhasil, baru saya akan melakukan pengkajian ulang terhadap keyakinan kelas tersebut, Pak. Oh, seperti itu Bu. Nah, kira-kira Bu, kapan nih waktu yang paling dekat Bu, Ibu akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah nih? Saya rencanakan besok, Pak. Saya Rencanakan besok. ya hari Senin. Jadi hari Senin. Jadi Ibu akan langsung Bu ya, Iya, Pak. mungkin berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk bisa menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Ya, betul sekali, Pak. Ya. Nah, mungkin Bu ya, dari obrolan kita yang singkat ini Bu ya, eee, apa sih Bu, apa sih mungkin yang Ibu dapatkan Bu, dari coaching hari ini? Yang saya dapatkan dari obrolan hari ini, saya semakin mantap, Pak. Karena sudah ngobrol dengan Bapak gitu, saya merasa apa tergiring gitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya semakin mantap akan melaksanakan rencana aksi yang saya rencanakan gitu, Pak. Jadi besok saya akan melaksanakan eh, kolaborasi dengan kepala sekolah nanti bagaimana baiknya dengan kepala sekolah atau bahkan mungkin kalau menurut kepala sekolah saya harus melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tua ya besok saya akan melaksanakan akan membuat surat untuk pemanggilan terhadap kedua orang tua. Jadi saya lebih mantap lagi Pak setelah sesi coaching ini saya lebih mantap lagi untuk bertindak seperti itu Pak. Oh iya, seperti itu. Nah, mungkin Bu, selain oleh kepala sekolah, mungkin rekan sejawat Ibu mungkin bisa membantu Ibu ya, seperti itu. Iya Pak, bisa. Nanti kalau kan di sini medannya rada lumayan gitu Pak, agak gimana? Medan jalannya itu Pak sempit gitu, tidak bisa ditempuh oleh perempuan gitu. Jadi saya uh, ketika melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tuanya atau ketika saya menyampaikan surat pemanggilan tersebut, saya akan meminta bantuan terhadap rekan sejawat saya, mungkin guru laki-laki gitu Pak, yang bisa mengantar saya ke tempat tersebut. Oh iya, bagus Bu ya. Mungkin Ibu sudah melaksanakan ya Bu ya, dari tujuan tadi, rencana juga, dan tanggung jawabnya Ibu ini. Nah, mungkin Ibu kan harus kalau dalam melaksanakan hal tersebut ya, Ibu harus mempunyai komitmen Bu ya, dan juga tanggung jawab lah yang akan Ibu tanggung. Nah, tanggung jawab seperti apakah nih yang akan Ibu laksanakan kepada peserta didik Ibu? Tanggung jawab saya terhadap peserta didik Pak. Ya, Eh, itu yang pertama mungkin Pak, saya akan merubah dulu sikapnya minimal peserta didik tersebut itu disiplin gitu ya Pak ya. iya, Yang terutama bagi saya adalah peserta didik tersebut bisa disiplin waktu Pak, bisa hadir tepat waktu ke dalam kelas seperti itu. Ketika setelah istirahat dia masuk lagi dengan tepat waktu seperti itu Pak. Yang paling apa yang akan saya utamakan itu disiplin dulu. disiplin terlebih dahulu Bu ya. Ya, akan merubah peserta didik supaya disiplin terlebih dahulu. Oh, ya seperti itu. Nah, baik Ibu nih. Untuk perasaan Ibu, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita melaksanakan coaching? Perasaan saya lega, Pak. Lega, Lega. plong gitu, Pak.
sinkron. ya dirasa ada teman untuk berkeluh kesah gitu, Pak, Oh, supaya iya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan selama ini, yang iya. saya hadapi selama ini. Mungkin itu saja Ibu ya. Kita mungkin minggu depan bertemu kembali Bu ya. Mudah-mudahan permasalahan Ibu sudah bisa terselesaikan. Amin, amin. Terima kasih ya Bapak ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya curhat gitu ya Pak ya, sudah mendengarkan curhatan saya. Terima kasih banyak Pak. Iya, itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, tadi saya sudah lihat ya proses coachingnya Pak Rizky dan Bu Ratna sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sudah baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, tadi selama melakukan observasi, kira-kira apa yang didapatkan Bapak pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, mungkin keterminaikan yang saya sudah mungkin Bu ya sesuai dengan tujuan Bu, alur tirta tersebut. Saya sudah bisa mungkin saling mendengarkan aktif juga tadi Bu ya, sudah mulai kehadiran penuh dan juga, menanyakan pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga, coach di sini juga Bu, ya bisa Bu ya merencanakan aksi nyatanya dan juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu, seperti itu. Iya, saya tadi sudah melakukan pencatatan, alhamdulillah Bapak Rizky sudah dapat melakukan alur cerita dengan baik, tadi sudah dapat menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Luar biasa, coaching Bapak hari ini, mudah-mudahan sukses ke depannya ya Pak ya, melakukan coaching-coaching berikutnya. Semoga sukses lagi, kepada Bapak gitu Pak, Iya. alhamdulillah. Ya, terima kasih. Pak Rizky, Iya. maaf satu lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Ya, saya sih ingin mengembangkan yang pertama itu Bu, yang pertama ya kehadiran penuh, terus, memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga mungkin mendengarkan aktif Bu. Ya, baik, luar biasa. Jadi, dan alur tirta juga ya Pak ya? Dan alur Mungkin ya tirta. ingin supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya Bu, Sukses buat Pak Rizky, terima kasih banyak Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam dan bahagia.